Bung Harpa, ini kan kemarin juga ada sempat kabar berhembus William Marsilio ini akan out dan digantikan oleh Joy Pelupesi. Nah, mendadak muncul nama Ole Romeni nih, Bung Harpa. Ini Nah, ini kan nggak mungkin dua-duanya diambil, kalaupun tadi yang Bung Harpa bilang modalnya sebanyak itu, sponsornya juga memang sebanyak itu, tapi kan memang harus agak berhati-hati nih, Bung Harpa gitu. Nah ini apa ya nama yang condong nih kemana Bung Harpa? Apakah nantinya tetap oleh Romeni ataukah Joy Pelupesi yang dibutuhkan oleh Persib saat ini? kata siapa yang bilang nggak mungkin? Waduh, memang king Persib. Eta terangkanlah Bung Harpa. Dalam sepak bola nggak ada yang nggak mungkin, pertama. Dan yang kedua, kalau kita ngelihat patternnya Persib, ini nggak main-main. Ketika isu berhembus Eliano datang, jadi. Ketika isu Tom Hai itu berhembus, jadi. Bahkan waktu itu saya dapat info juga, Joe Pelupesi dan kalau nggak salah dan Hasnawi ya, saya lupa. Pokoknya Joe Pelupesi itu memang mau diboyong sama Persib sebelum penutupan bursa awal musim. Cuman katanya deadline itu. Nah, jadi mereka punya kemampuan itu, saya tahu betul itu mereka. Karena balik lagi tadi, makanya saya jelasin di awal nih supaya kita punya pemahaman seperti apa Persib Bandung ini dengan kemampuan uangnya. Nah, jadi ya mereka Joe Pelupesi ini isunya dari sebelum awal musim, sebelum musim bergulir. Kalau Ole memang baru berapa hari ini, gitu. Dan saya tahu siapa yang infonya dari mana saya tahu. Cuman ya memang masih sumir ya. Tapi kalau Persib yang bidding itu nggak main-main pasti. Dan semua ini kan juga kalau boleh saya sedikit bukan mengkritik ya, tapi critical thinkingnya adalah Persib Bandung ini dengan cerdas memanfaatkan situasi naturalisasi ini. Kan mereka nggak terbentur dengan kuota kan? Regulasi ya. Regulasi nggak ada, ini pemain Indonesia, warga negara Indonesia secara administrasi. Jadi ya mereka memanfaatkan itu dengan skill yang mumpuni dan gaji buat mereka. Ya Tom Hai kan salah satu yang mungkin levelnya sama Ole, gajinya menurut saya agak mirip nih, karena terakhir sebelum ke Persib kan Ole Tom Hai kan main di Almer City, level Eredivisie walaupun papan bawah ya. Nah sementara Ole ini kan levelnya menurut saya sih ya terakhir juga di Utrecht di Eredivisie juga, mungkin lebih mahal sedikit lah menurut saya Ole, tapi artinya dia Persib ini udah mampu mengambil pemain-pemain di levelnya Ole, Tom Hai, Joe Pelupesi ya, mereka mampu melakukan itu dan mereka sudah punya moda bisnis yang sukses kan setelah mereka beli pemain-pemain seperti Tom Hai dan lain-lain, marquee player ya istilahnya, marquee player itu ternyata exposure naik, yang tadi saya bilang unit bisnisnya juga bergerak, jalan, pokoknya mereka merasa ya kenapa nggak diterusin gitu, kayak orang nagih lah mungkin seperti itu. Jadi saya yakin itu bukan isapan jempol. Soal jadi atau enggak itu ya tergantung negosiasi kan, kita nggak tahu gitu. Tapi saya rasa sih kalau untuk Joe ini kan umurnya 32 kalau nggak salah. Betul. 32 lah. Tertua saya yakin, ya, Bung Harpa kalaupun keterima di Persib dia menjadi yang paling tua ya. Iya, tapi kan skillnya kan kita lihat kan seperti apa kan. Nah jadi dari Joe Pelupesi saya yakin juga pasti mau sekali melihat bagaimana success story dari Mark Locke, kemudian success story juga dari yang baru masuk Eliano dan Tom Hai. Ya tadi kan saya sempat dengar kan katanya Tom Hai bahagia di Persib ya. Betul. Ya kita bisa lihat lah, dia bisa aja ngomong bahagia tapi nggak bahagia, tapi kita bisa lihat dari gesturnya kan. Betul. Dan siapa yang nggak bahagia dapat tempat kerja dengan gaji yang lebih tinggi, ya kan? Kemudian dihargai. Nah, kita dihargai semua bobotoh ya. Iya, walau mungkin perusahaannya levelnya mungkin turun dibandingkan Liga Belanda, tapi kan kadang-kadang nggak semua soal itu. Nah, kita tempatkan diri kita seperti itu. Nah, tentu Mark Locke udah punya villa banyak katanya di Bali, udah diululukan sama satu Persib Bandung, ya pasti mereka yang pasti 1000% pasti mereka dengar cerita itu. Yang ya pas mau datang ini. Kabar-kabar bahagia dari pemain-pemain yang baru direkrut Persib ini juga bisa jadi membuat calon pemain yang akan masuk ini juga memudahkan langkahnya ya, Bung Harpa. Bahwa pertama gajinya oke, dicintai sama fans, bobotohnya oke. Iya. Betul. Dan banyak iklan yang tiba-tiba masuk. Tim idaman itu ya.
dari dulu iklan dan sekarang mungkin tambah banyak. Nah, apa yang tadi dikatakan itu 1 juta% saya yakin pasti ya. Kita kan normal lah, kita kalau mau kerja kan ada teman kita di tempat situ pasti kita nanya dia kan, nggak mungkin nanya tukang Bener juga, bener. minuman di depan, pasti nanya gimana sih di sini. Oh bosnya baik loh. Oh iya, terus gaji gimana? Katanya gaji di sini gede. Oh iya, terus nggak pernah telat. Ya kan setahu saya Persib tuh apa lancar loh. Kadang pastilah nggak mungkin enggak lah gitu. Dan kadang gini juga, saya nggak mau sebut klub ya. Ada lah dalam sejarahnya maupun juga sekarang klub di Indonesia itu gajinya relatif tinggi tapi seret. Nah, kita tempatkan lagi diri kita kerja tapi 2 bulan 3 bulan sekali baru dibayar setengah, kan males juga. Ada tuh yang klub gitu ya. Ada lah kan, sama juga kayak apa namanya, kayak pohon kan, kalau banyak ada aja satu yang agak tumbuhnya kurang bagus, ada yang itu ada. Tapi Persib itu setahu saya dan ada beberapa klub lagi yang gajinya lancar gitu. Ada juga begini klub gajinya lancar tapi rate gajinya nggak terlalu tinggi, mungkin it's okay juga. Nah ini kalau dapat dua-duanya ya, kalau saya sih bilang mendingan lancar dulu dong, dari buat apa gede-gede tapi nggak lancar tuh. Ada juga gitu, jadi gitu. Oke, gitu. Ini kita baca komen dari TikTok dulu ya. Ada yang komen prediksi 2-0 Persib dari Hayu. Terus Dedi Hamdani, main di mana tuh Kang Persib lawan Bangkok? Terus dari Alan, prediksi Persib 3-1 Bangkok gasken sip. Yudhistira 1982, insya Allah Persib win. Dulhim, Persib till I die. Subarkah, jangan lupa ya Bang pakai King. Oh iya benar juga. Aldrian, doakan semoga Persib menuju dengan mulus di ACL 2. Yes. Bung Harpa, ini kan panjang ya. Pertandingan lawan Bangkok lusa nanti ini kan pertandingan kedua, sebelumnya juga pernah Persib melawan Bangkok. Kalau nggak salah waktu itu skornya Persib menang, saya lupa skornya berapa. Persib menang. Nah, nanti di pertandingan hari Rabu nanti gimana Bung Harpa? Apa yang harus diwaspadai oleh Persib kepada Bangkok United ini? Iya, saya pikir Persib ini sekarang unstoppable ya. Kita lihat setelah unstoppable. Betul, baik di Super League maupun juga di kompetisi Asia di ACL 2. Kan awal-awal aja dia kepleset tuh kalau nggak salah waktu lawan Sailor apa Lion City Sailor. Tapi itu kan juga masih mereka dalam proses apa ya, reformasi lah dari squad yang dulu. Mereka kan sapu cuci gudang kan. Yeah. David da Silva lah, si Franca segala macam, terus Nick Kuipers diganti yang baru. Ya walaupun sebenarnya secara kualitas katakanlah 11-12, tapi kan namanya ganti mesin kan kayak apa namanya, butuh waktu ya untuk proses. Tapi setelah itu lihat mereka berlari dengan sangat kencang. Bahkan menurut saya terakhir itu puncaknya secara mentality mereka bisa mengalahkan pemuncak Borneo di Super League. Jadi di Bangkok saja mereka bisa. By the way ini lawannya ini ya, klub Pratama Arhan ya, Bangkok United ya. Iya benar. Ya, dan turut berduka cita juga untuk Pratama Arhan. Jadi saya pikir nggak ada kesulitan harusnya. Jadi sekarang ini Persib ini seperti kereta yang berjalan sangat kencang, tapi memang untungnya menurut saya kadang-kadang kan juga kayak gini kan bisa overheating mesin ya kalau terlalu kencang. Cuman iya, misalnya pemain jadi merasa pengen show off lah atau apa, itu bisa aja terjadi. Nah, cuman saya melihat itu kecil terjadi karena ada seorang Bojan Hodak. Ini luar biasa. Bojan Hodak ini dia bisa menjadi seorang pelatih. Menurut saya yang saya dengar ya, bisa menjadi seorang ayah, bisa menjadi seorang teman juga yang bisa ngobrol. Dan makanya kemarin kan sempat nama Bojan Hodak digadang-gadang menjadi pelatih timnas Indonesia kan, salah satu kandidat. Kalau saya dari sudut pandang yang dari sudut pandang Persib, saya sih mengatakan nggak akan rela melepas dia. Gitu. Sayang karena walaupun mungkin diganti dengan Mourinho nih, Hodak ke timnas, Mourinho datang ke Persib, belum tentu sama touch-nya. Chemistry ya. Iya, dan saya bilang ini jangan diganggu nih Persib Bandung. Saya bukan bobotoh, tapi saya respect. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau Persib Bandung ini berkibar, poin kita di liga kita naik, jatah kita di Asia nanti bisa naik. Jadi mungkin misalnya saya pendukung klub lain nih yang rival dengan Persib, terus saya nggak suka misalnya, kecil hatinya, wah Persib nih musuh saya nggak mau dia sukses. Padahal kalau dia sukses, mungkin klub saya ini bisa dapat jatah juga karena jatahnya naik, karena Persib naik. Nah makanya saya bilang berkali-kali,
Ada saatnya kita rival, normal aja di mana-mana seluruh dunia ada saatnya kayaknya kita harus gabung dulu deh nih supaya untuk kebaikan bersama gitu. Jadi saya rasa mereka unstoppable selama Bojan Hodak masih ada Dakoda di sana, selama mereka tidak jumawa artinya merasa wah kita nih udah hebat, enggak. Kalau mereka tetap bisa maintain psikologisnya untuk tetap tampil fight, kemudian juga setiap pemain yang yang ditunjuk oleh Bojan sebagai starter itu memberikan yang terbaik. Karena just for our information, line up Persib ini dari satu pertandingan ke pertandingan lain itu setahu saya hampir nggak selalu sama. Jadi rotasi terus, ada yang kurang sedikit, oke diganti jadi gitu. Jadi setiap pemain tuh tahu belum tentu dia habis main hari ini main lagi besok, sehingga mereka harus memberikan kemampuan yang terbaik. Jadi lawan Bangkok United seharusnya mereka nggak menemui masalah. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.